Tidak semua orang terlahir dengan nasib yang sama. Ada yang sejak kecil hidupnya serba kekurangan, namun ada pula yang berkali-kali jatuh, tetapi selalu bangkit kembali dengan cara yang tidak masuk akal. Primbon Jawa kuno menyebutkan, hal itu bukan kebetulan. Semua telah ditentukan sejak hari dan pasaran kelahiran. Dan di antara seluruh weton yang tercatat dalam kitab primbon leluhur, weton Pahing adalah weton yang paling banyak disalahpahami. Banyak orang mengira Pahing itu keras. Dibilang pembawa konflik. Disebut penuh cobaan. Namun sedikit sekali yang tahu bahwa di balik kerasnya hidup orang Pahing, tersimpan takdir kekayaan yang dijaga kekuatan gaib. Para empu zaman dahulu percaya, saat seorang bayi lahir di weton Pahing, alam tidak tinggal diam. Angin berhenti sesaat. Energi bumi bergerak, dan di alam tak kasat mata, gerbang takdir terbuka. Gerbang inilah yang mengikat orang Pahing dengan kekuatan penjaga harta yang disebut penjaga emas. Orang Pahing tidak ditakdirkan hidup lurus dan mudah. Jalannya berliku, penuh ujian, bahkan sering dipaksa jatuh ke titik paling rendah. Namun justru disitulah rahasianya. Primbon mencatat, Pahing iku genising diobong, tambah kobong, tambah padang. Artinya, orang Pahing semakin ditekan, justru semakin menyala. Itulah sebabnya, orang Pahing tidak bisa miskin selamanya. Boleh kehilangan usaha, boleh bangkrut, boleh ditipu, boleh dihina. Tetapi akan selalu ada momen di mana rezeki datang dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Kadang lewat orang asing. Kadang lewat jalan terakhir. Kadang lewat peristiwa pahit yang ternyata membuka pintu emas. Inilah yang membuat banyak orang heran. Mengapa orang Pahing yang sudah habis-habisan tiba-tiba bisa bangkit dan kaya kembali? Jawabannya satu. Karena sejak lahir, mereka tidak pernah berjalan sendirian. Ada kekuatan yang menjaga, mengatur, dan memastikan mereka tidak jatuh terlalu dalam. Namun, tidak semua orang Pahing menyadari hal ini. Banyak yang justru melawan takdirnya sendiri, hingga rezekinya terasa berat, hidupnya seperti ditahan, dan uang selalu habis tanpa sisa. Karena itulah, bab ini adalah pembuka gerbang kesadaran. Jika Anda lahir di weton Pahing, dan merasa hidup Anda penuh keanehan, penuh naik turun yang ekstrim, maka kemungkinan besar penjaga emas Anda sedang menunggu untuk dikenali. Di dalam lembaran primbon Jawa kuno, tidak semua weton mendapat penjagaan yang sama. Ada weton yang hanya dinaungi keberuntungan biasa. Ada yang dijaga leluhur. Dan ada pula weton tertentu yang sejak lahir diikat dengan penjaga kekayaan tingkat tinggi. Weton Pahing termasuk golongan terakhir. Para empu dan pinisepuh zaman dahulu meyakini, Pahing bukan sekadar hitungan hari dan pasaran, melainkan pertemuan energi api dan logam. Api melambangkan keberanian, dorongan hidup, dan kekuatan niat. Logam melambangkan emas, kekayaan, dan kekuasaan duniawi. Saat dua energi ini bertemu, lahirlah jiwa yang tidak bisa hidup biasa-biasa saja. Itulah orang Pahing. Kitab primbon menyebut, ketika bayi Pahing lahir ke dunia, alam gaib langsung bereaksi. Energi bumi bergetar, penjuru angin bergerak, dan dari dimensi tak kasat mata, 7 penjaga kuno dipanggil. Mereka dikenal dengan sebutan Sukma Pangreksa Bandha, penjaga jiwa pemelihara harta. 7 penjaga ini bukan pencari kekayaan, melainkan penjaga agar kekayaan tidak pernah benar-benar pergi. Inilah rahasia besar yang jarang diketahui. Orang Pahing bisa jatuh berkali-kali, bisa kehilangan usaha, bisa bangkrut total. Namun kekayaannya tidak pernah putus, hanya berpindah bentuk dan waktu. Primbon menulis, Bandha Pahing ora ilang, mung kesamaran wektu. Artinya, harta orang Pahing tidak hilang, hanya disembunyikan sementara oleh waktu. 7 penjaga emas ini berasal dari 7 arah energi. Penjaga pertama berasal dari arah timur, membuka jalan rezeki sejak muda. Penjaga kedua dari selatan, memberi keberanian mengambil risiko besar.
Penjaga ketiga dari barat, melindungi dari kebangkrutan total. Penjaga keempat dari utara, menjaga nama baik dan kepercayaan. Penjaga kelima dari atas, mengalirkan rezeki tak terduga. Penjaga keenam dari bawah, menjaga pijakan agar tidak terjerumus. Dan penjaga ketujuh berada di dalam diri, sebagai intuisi tajam orang Pahing. Karena itulah, orang Pahing sering merasa punya firasat kuat soal uang, peluang, dan bahaya. Sayangnya, tidak semua orang Pahing siap memikul kekuatan ini. Jika mentalnya lemah, energi api berubah jadi amarah. Jika hatinya gelap, logam berubah jadi beban. Itulah sebabnya hidup orang Pahing sering terasa ekstrim. Namun ketika seseorang Pahing mampu menyelaraskan diri, 7 penjaga emas akan bekerja penuh. Rezeki datang lebih deras. Nama terangkat. Uang mengalir tanpa dikejar. Semua bermula dari asal-usul ini. Tidak semua orang yang lahir di weton Pahing langsung merasakan limpahan rezeki. Primbon Jawa dengan tegas menyebutkan, penjagaan tidak selalu tampak sebagai kekayaan instan, melainkan sebagai tanda-tanda halus yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang peka. Inilah sebabnya banyak orang Pahing merasa hidupnya penuh keanehan. Bukan lurus, bukan pula benar-benar hancur. Seperti ditarik dan dilepaskan oleh kekuatan tak terlihat. Primbon menulis, Pahing iku digiring, dudu dibuang. Artinya, orang Pahing diarahkan, bukan ditelantarkan. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah rezeki yang datang di saat paling genting. Saat dompet kosong, selalu ada saja jalan keluar. Entah ada orang tiba-tiba membayar hutang lama, mendapat order mendadak, atau rezeki kecil yang menyelamatkan keadaan. Bagi orang lain ini kebetulan. Namun bagi orang Pahing, ini adalah kerja penjaga emas. Tanda kedua, orang Pahing sering jatuh ke titik nol, namun tidak pernah habis total. Usaha boleh hancur, tabungan boleh terkuras, nama boleh direndahkan. Namun selalu tersisa satu pintu kecil yang terbuka. Dan dari pintu itulah, kehidupan dimulai kembali. Tanda ketiga, orang Pahing memiliki intuisi tajam soal uang. Ada firasat aneh saat akan mengambil keputusan penting. Kadang tiba-tiba ragu tanpa alasan. Kadang justru yakin meski semua orang menentang. Primbon menyebutnya suara penjaga ketujuh yang berbicara dari dalam diri. Tanda keempat, orang Pahing jarang benar-benar sendirian saat jatuh. Selalu ada orang yang muncul memberi bantuan, nasihat, atau sekadar pintu peluang. Kadang orang itu bukan siapa-siapa, bukan keluarga, bukan pula teman lama. Namun kehadirannya mengubah arah hidup. Tanda kelima, rezeki orang Pahing cepat berlipat setelah sedekah. Sedekah kecil, membuka pintu besar. Memberi sedikit, dibalas dengan banyak. Inilah ciri khas orang yang dijaga, karena penjaga emas mengenali keikhlasan. Tanda keenam, orang Pahing tidak betah hidup kekurangan. Ada dorongan kuat dari dalam untuk terus bergerak, berusaha, dan bangkit. Meski lelah, meski hampir menyerah, jiwa mereka tidak mengizinkan berhenti. Tanda ketujuh, orang Pahing sering diuji mentalnya lebih berat dibanding weton lain. Karena penjagaan besar selalu diiringi tanggung jawab besar. Primbon menegaskan, sing dijaga akeh, sing dicoba luwih abot. Artinya, yang dijaga besar, ujiannya pun lebih berat. Jika Anda membaca tanda-tanda ini dan merasa hidup Anda persis seperti itu, maka kemungkinan besar, 7 penjaga emas benar-benar bekerja dalam hidup Anda. Banyak orang mengira kekayaan datang karena kerja keras semata. Primbon Jawa tidak sepenuhnya menolak itu. Namun kitab kuno juga menegaskan satu hal penting. Rezeki besar selalu dijaga. Bagi orang weton Pahing, rezeki bukan sekadar hasil usaha, melainkan aliran energi yang dikawal oleh 7 penjaga emas. Ketujuh penjaga ini tidak bekerja bersamaan. Mereka bergerak sesuai fase hidup dan kondisi batin orang Pahing. Penjaga pertama disebut Pambuka Lawang Bandha.
Ia bertugas membuka jalan rezeki yang tidak terlihat oleh mata biasa. Saat orang pahing merasa buntu, penjaga inilah yang menggerakkan peluang kecil menjadi pintu besar. Satu kenalan. Satu keputusan. Satu langkah nekat yang mengubah segalanya. Penjaga kedua adalah pangobong semangat Bandha. Ia menyalakan keberanian dalam diri orang pahing. Membuat mereka berani mencoba saat orang lain takut. Berani bertaruh saat yang lain memilih aman. Karena itulah, banyak orang pahing sukses di jalan yang tidak umum. Penjaga ketiga dikenal sebagai Pangreksa Rubeda. Inilah penjaga yang menahan kehancuran total. Saat usaha hampir runtuh, saat hutang menumpuk, saat semua terasa gelap, penjaga ini memastikan masih ada pijakan untuk bangkit. Primbon menyebut, ambruk nanging ora remuk. Jatuh, tapi tidak hancur. Penjaga keempat adalah Pangreksa Asmalan Kapercayan. Ia menjaga nama baik orang pahing, membuat mereka tetap dipercaya meski pernah gagal. Inilah sebabnya, orang pahing sering diberi kesempatan kedua bahkan ketiga. Penjaga kelima disebut Pangundang Bandha Mendadak. Ia bekerja secara senyap, menghadirkan uang dari arah tak terduga. Bonus, hadiah, rezeki jatuh. Bukan untuk foya-foya, melainkan sebagai penyelamat di saat genting. Penjaga keenam adalah Pangiket Lemah Pijakan. Ia menjaga agar orang pahing tidak terjerumus terlalu dalam. Walau salah langkah, mereka tetap berdiri. Penjaga ketujuh adalah yang paling rahasia. Ia tidak berada di luar, melainkan menyatu di dalam diri. Dialah Pangrungu Sukma, suara intuisi. Jika diikuti, rezeki mengalir. Jika diabaikan, rezeki terasa berat. Primbon menegaskan, pahing sing manut suara batin, bakal tinemu Bandha tanpa digoleki. Artinya, orang pahing yang mengikuti suara batin akan menemukan kekayaan tanpa harus memburu. Namun ingat, 7 penjaga emas bukan pelayan. Mereka adalah penjaga keseimbangan. Jika orang pahing serakah, lalai, dan lupa daratan, aliran rezeki bisa diperlambat. Bukan dihentikan, melainkan diatur ulang agar kembali ke jalur takdirnya. Primbon Jawa tidak hanya berbicara tentang keberuntungan. Kitab leluhur juga menyimpan peringatan keras bagi weton yang dianugerahi penjagaan besar. Karena semakin besar penjagaan, semakin berat pula pantangannya. Orang weton pahing termasuk golongan yang tidak boleh sembarangan hidup. Jika melanggar larangan-larangan ini, bukan berarti rezekinya dicabut, namun ditahan, dipersempit, dan diperlambat oleh para penjaga emas sendiri. Larangan pertama adalah pelit saat mampu. Primbon menyebut, rezeki pahing harus mengalir. Jika ditahan oleh sifat kikir, energi emas berubah menjadi beban. Banyak orang pahing jatuh bukan karena miskin, tetapi karena tak mau berbagi saat berlebih. Larangan kedua adalah sombong ketika sukses. Aura orang pahing sangat kuat. Saat mereka merendahkan orang lain, getaran itu langsung terasa di alam gaib. Penjaga emas akan menjauh perlahan, bukan marah, tetapi menunggu kesadaran kembali. Larangan ketiga adalah menghina orang susah. Primbon mengingatkan, ngina wong susah, pada karo ngina dalan Bandha dewe. Menghina orang susah sama saja menghina jalan rezeki sendiri. Larangan keempat adalah memutus sedekah. Sedekah adalah kunci utama orang pahing. Bukan soal besar kecilnya, tetapi kesinambungannya. Saat sedekah terputus, rezeki pun terasa berat dan seret. Larangan kelima adalah mengkhianati amanah uang. Uang titipan, hutang, kerjasama, atau kepercayaan finansial. Jika dikhianati, 7 penjaga emas menutup jalur kepercayaan. Akibatnya, peluang menjauh satu persatu. Larangan keenam adalah melawan intuisi sendiri. Banyak orang pahing gagal bukan karena bodoh, tetapi karena mengabaikan firasatnya. Intuisi adalah suara penjaga ketujuh. Jika diabaikan terlalu sering, suara itu menjadi senyap.
Larangan ketujuh adalah putus asa berlarut-larut. Orang pahing boleh jatuh, boleh sedih, boleh lelah. Namun jika terlalu lama menyerah, energi api dalam dirinya padam. Primbon menulis, Pahing sing lokro suwe, bandha mundur alon-alon. Artinya, orang pahing yang terlalu lama putus asa, rezekinya akan mundur perlahan. Namun kabar baiknya, semua larangan ini bukan hukuman abadi. Begitu orang pahing sadar, memperbaiki niat, dan kembali pada jalur hidupnya, penjaga emas akan mendekat kembali. Bahkan seringkali, rezeki datang lebih deras sebagai tanda pengampunan. Tidak semua orang dilahirkan untuk menjalani hidup yang biasa. Dan tidak semua jiwa diciptakan untuk sekadar bertahan. Primbon Jawa menutup rahasia weton pahing dengan satu pesan yang sangat tegas. Pahing bukan weton untuk orang yang lemah niatnya. Sejak awal kehidupan, orang pahing sudah dipilih untuk memikul jalan hidup yang berat, namun berujung pada kecukupan dan kemuliaan. Inilah sebabnya hidup orang pahing sering terasa penuh ujian. Bukan karena dibenci semesta, melainkan karena dipersiapkan. Primbon menulis, Sing digembleng abot, bakal nyekel banda gede. Artinya, yang ditempa dengan keras, akan memegang kekayaan besar. 7 penjaga emas tidak bekerja terburu-buru. Mereka menunggu satu hal utama, kesadaran diri. Saat orang pahing mulai memahami bahwa hidupnya bukan sekadar mencari uang, melainkan menjaga keseimbangan niat, disitulah takdir emas mulai aktif sepenuhnya. Rezeki yang datang bukan lagi rezeki kecil, bukan lagi sekadar cukup untuk bertahan, namun rezeki yang mengangkat derajat, mengubah nasib keluarga, dan meninggalkan jejak kebaikan. Orang pahing yang sudah selaras tidak lagi mengejar uang dengan gelisah. Justru uang yang perlahan mendekat. Peluang datang sendiri. Kepercayaan tumbuh alami. Nama baik terjaga tanpa dipaksa. Inilah fase ketika 7 penjaga emas berdiri penuh di belakangnya. Namun Primbon juga mengingatkan, takdir ini bukan untuk dipamerkan. Orang pahing yang sejati akan tampak sederhana, namun hidupnya kuat. Diam-diam berkecukupan, tenang menghadapi masalah, dan tidak silau oleh pujian. Karena mereka tahu, kekayaan sejati bukan sekadar angka, melainkan ketenangan batin dan keberlanjutan rezeki. Jika Anda orang weton pahing, dan selama ini hidup terasa berat namun selalu ada jalan, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Anda belum selesai ditempa. Tetap jaga niat, rawat sedekah, ikuti intuisi, dan jangan pernah menghina proses hidup sendiri. Saat waktunya tiba, rezeki akan datang dengan cara yang membuat Anda berkata dalam hati, ternyata semua rasa sakit itu ada gunanya. Primbon menutup dengan kalimat sakral, Pahing sing sabar lan eling, ora bakal mati ing kahanan kekurangan. Artinya, orang pahing yang sabar dan sadar, tidak akan mengakhiri hidup dalam keadaan kekurangan. Inilah akhir dari rahasia weton pahing. Bukan untuk ditakuti, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk disadari dan dijalani. Jika pembahasan ini terasa sampai ke hati Anda, silakan tekan tombol like sebagai tanda rasa syukur. Bagikan video ini kepada sesama weton pahing atau siapapun yang sedang mencari jalan rezeki. Dan jangan lupa subscribe, agar Anda tidak tertinggal rahasia Primbon dan pesan leluhur berikutnya.